개새끼들. Halo guys, gimana kangen nggak sama saya? Pasti kangen dong, iya kan? Sudah jujur aja nggak usah malu-malu. Maaf ya, akhir-akhir ini Mimin agak sibuk sedikit karena masih repot ngurusin anak Mimin. Anak di sini bukan anak manusia loh ya, tapi anak kucing yang Mimin ambil dari pinggir jalan. Ya, yang namanya kucing masih kecil pasti butuh perhatian lebih dong ya. Ya, dari bikinin susu dan merawat dia. Soalnya kalau kucing masih kecil, itu memang rawan banget terkena penyakit. Ya, contohnya kucing Mimin ini yang enak jamur, yang membuat bulunya rontok. Apalagi kutunya banyak, jadi harus sering-sering Mimin mandiin. Ya, yang asalnya kucing jalanan, wajarlah kalau kutuan kan. Tapi ngomong-ngomong tentang merawat hewan peliharaan, Mimin jadi keinget sebuah film ini. Ya, pria dengan wajah yang tidak meyakinkan ini bernama Min San. Lebih mudah kita panggil Doyok saja ya. Nah, Doyok ini adalah pria yang mengalami 1000 masalah dalam satu harinya. Dimulai dari mobilnya ketabrak, dimarahin bosnya, diancam dipecat, sampai menginjak kotoran hewan di depan apartemennya sendiri. Tapi jangan salah, akibat menginjak kotoran hewan itu, Doyok menjadi pria yang paling beruntung di dunia. Bagaimana tidak secara tidak langsung, dia malah menjadi pembisnis properti yang paling sukses, hingga bertemu dengan dambaan hatinya. Penasaran kan, gimana kelanjutan dari ceritanya? Tapi sebelum itu, saya tidak bosan-bosan mengingatkan untuk mendengarkan cerita ini sampai selesai agar kalian bisa tahu jalan ceritanya. Bagaimana kelanjutan dari ceritanya? Sebelum itu, sediakan cemilanmu, nyalakan udutmu, paskan posisi rebahanmu, dan sebaik-baiknya tangan adalah yang berada di atas. Oleh sebab itu, saya siapkan link Saweria di deskripsi untuk support saya agar tetap bisa ngopi sambil beli gorengan di warung Cak Gondrong. Segitu saja dan langsung menuju ke alur ceritanya. Hari itu, Doyok sedang bersiap untuk pergi menjual sebuah properti mewah. Ya, jualan rumah memang enggak seindah jualan kerupuk udang. Kalau bisa kejual satu saja, Doyok bisa hidup tenang selama beberapa bulan. Tapi kalau enggak kejual-kejual, ya sudah, alamat minum air sama makan mie instan doang. Selama 6 bulan terakhir, hasil penjualan Doyok sampai minus. Dan bosnya sudah ancang-ancang untuk memecatnya. Bagaikan jatuh tertimpa tangga, pet shop yang ada di bawah kosannya pun enggak bisa menjaga anjing-anjing yang ada. Karena itu, Doyok protes kepada pemiliknya, Dr. Jung, mengatakan bahwa Jung kurang bisa merawat dan menjaga anjing-anjingnya. Lihat saja, enggak cuman anjing-anjingnya, bahkan diri Jung pun tampak enggak terawat. Dengan segala alasan, Jung menjelaskan bahwa ini semua karena dedikasinya yang besar terhadap hewan-hewan terlantar. Ia tak punya waktu untuk merawat dirinya sendiri. Karena enggan berdebat panjang dan harus segera pergi menjual rumah demi makan bulan ini, Doyok pun langsung pergi. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang asisten kaya raya bernama Cho Min Seo, atau panggil saja Bu Min. Min adalah seorang arsitek yang karyanya sudah tak bisa dianggap remeh lagi. Puluhan resor dan bangunan megah di Korea sudah pernah ia garap sendirian. Namun, meskipun telah sukses dan bergelimang harta, hari-hari Min terasa kosong sejak anaknya pergi mengikuti jejaknya untuk meraih nama besar. Tinggal di rumah megah bukan lagi ukuran kebahagiaannya jika hanya ada kesepian di sana. Keesokan harinya, Doyok yang lagi nongkrong di Warkop Saleh tiba-tiba mendapat telepon dari bosnya. Ia bergegas menuju kantor, dan di sana si bos menjelaskan bahwa Doyok dipecat. Ini sudah lebih dari 6 bulan sejak penjualan terakhirnya. Kini, bosnya lebih tertarik membangun sebuah resor yang digagas, Sojin, daripada menunggu hasil penjualan properti dari Doyok. Dengan segala alasan dan alibi, Doyok memohon untuk diberi kesempatan kedua. Bahkan jika itu berarti menjadi asisten atau pembantu, Sojin pun dia tak masalah. Mendengar itu, bosnya mengiyakan. Karena sepertinya, Sojin butuh seseorang untuk membuat kopi setiap harinya. Doyok malah jadi pembantu. Keesokan harinya, hati Doyok yang sudah penuh emosi makin meledak-ledak ketika melihat makanan anjing tergeletak di depan kosannya. Dengan emosi, ia menendang makanan itu, menarik perhatian Yung.
Saat itu, Jung datang dan memarahinya, mengatakan bahwa hewan juga makhluk hidup. Namun, Doyok tak peduli dan segera masuk ke dalam mobilnya. Namun, tiba-tiba Doyok ditabrak mobil dari belakang. Sang pengemudi keluar sambil membawa anjing kesayangannya. Jung segera masuk untuk merawat anjing itu. Doyok yang heran dan kesal karena anjing itu lebih diutamakan daripada mobilnya, hanya bisa ngomel dan mengancam bakal melaporkan si penabrak tadi ke polisi. Setelah perawatan anjing selesai, polisi datang untuk meminta keterangan dari si penabrak yang mengatakan akan mengurus mobil Doyok dengan asuransi. Tapi karena sudah kadung dongkol, Doyok terus ngomel sampai Pak Polisi mencoba menenangkannya. Di luar pet shop itu, tiba-tiba Doyok didatangi oleh Min yang bertanya apa pekerjaannya. Doyok menjawab ia hanya seorang sales properti yang miskin, kini terancam dipecat, dan sedang nyambi jadi pembantu rekan kerjanya demi makan bulan ini. Min bertanya, apakah kelaparan itu begitu menyusahkan hidup Doyok? Dengan lantang Doyok menjawab, ya iyalah Bu, kalau enggak makan, ya mati. Min hanya diam tanpa ekspresi. Sambil pergi, ia berkata, hewan itu juga sama dengan manusia. Jika enggak makan, ya mati juga. Dan jika kamu tak bisa menghargai kehidupan, maka matilah saja. Hari itu, Doyok sedang menjalani tugasnya sebagai pembantu Sojin. Ia hanya duduk manis mengamati Sojin mempresentasikan proyek miliaran dolar. Tampak presdir, De Jong memperhatikan setiap detail presentasi Sojin, namun hingga akhir, proposal Sojin tidak menarik perhatian De Jong. Dalam saat-saat genting itu, Doyok tiba-tiba teringat perkataan Bu Min bahwa hewan adalah makhluk hidup juga seperti manusia. Doyok langsung menyela pembicaraan dengan usulan untuk membangun resor ramah hewan peliharaan. Menurut Doyok, sebagian besar resor di Korea melarang pengunjung membawa hewan karena takut mengotori tempat itu. Padahal, menurut data, para pemilik hewan cenderung tidak terlalu pemilih. Bahkan bersedia membayar lebih mahal selama mereka bisa bersama hewan peliharaan mereka. Karena itu, Doyok menyarankan agar mereka membangun resor yang memperbolehkan hewan masuk, apalagi jika arsiteknya adalah Bu Min, sang arsitek legendaris Korea. Mendengar usul Doyok, De Jong meminta asistennya untuk menjadwalkan presentasi proposal Doyok 2 minggu ke depan. 개인적인 얘기입니다만 때로는 되게 따뜻한 그지 같다 그러면서 호통도 치시는 그런 아주 Hari itu Jinwo, seorang kurir paket, tiba-tiba menemukan Bu Min terkapar sendirian di tangga jalan. Ia segera memanggil pertolongan untuk Bu Min, namun karena buru-buru oleh pelanggan, Jinwo pergi, meninggalkan anjing kesayangan Bu Min, Wanda, sendirian. Wanda hanya bisa berlari tanpa arah, tak tahu kemana majikannya pergi. Dalam kesendiriannya, Wanda ditemukan oleh seorang anak bernama Ji-ho. Ji-ho adalah anak adopsi yang cukup pendiam di keluarganya. Tapi sejak bertemu Wanda, senyumnya kembali ceria. Setelah Bu Min siuman, ia panik dan bingung mencari Wanda. Ia lalu menghubungi Jinwo yang telah menolongnya sebelumnya, meminta bantuan untuk mencari Wanda. Namun, karena Jinwo sibuk mengantar barang, ia menolak. Tapi akhirnya ia membantu Bu Min membuat selebaran anjing hilang dan menyebarkannya. Malam harinya, saat sedang makan di warung, Doyok melihat Jung. Namun, karena Jung sudah trauma dan enggan berdebat lagi, ia hanya menghindar dari Doyok. Ia pun segera pergi dari warung itu. Doyok dengan cepat langsung menyusul Jung dan mengatakan bahwa ia ingin membicarakan sesuatu dengannya. Di sana, Doyok menyampaikan permohonan maaf yang begitu dalam kepada Jung karena sering marah dan mengeluhkan pet shop miliknya. Selain itu, karena Doyok tahu bahwa Bu Min adalah pelanggan setia Jung, ia pun meminta tolong kepada Jung untuk mempertemukannya dengan Bu Min. Namun, tiba-tiba seekor anjing dari pet shop tersebut lepas, dan hal itu membuat Jung segera berlari mengejarnya. Doyok hanya bisa heran, mengapa dokter hewan itu begitu terobsesi dengan hewan. Keesokan paginya, pet shop Jung kedatangan seorang pria yang panik membawa anjingnya yang keracunan. Jung segera memberikan pertolongan intensif agar anjing tersebut bisa diselamatkan. Di sisi lain, Doyok yang sedang bergegas pergi bekerja melihat karyawan pet shop Jung sedang menempelkan brosur kehilangan anjing milik Bu Min.
Merasa ini adalah kesempatan untuk mendekati Bumin agar mau menjadi kliennya, Doyok pun masuk ke dalam dan meminta maaf atas kejadian sebelumnya kepada Bumin. Ia mengatakan bahwa dia akan membantu mencari anjingnya. Namun, Doyok menambahkan bahwa setelah anjingnya ditemukan, apakah Bumin mau menjadi arsitek proyeknya? Karena Bumin sudah merasa tidak nyaman dengan Doyok, ia hanya bisa diam dan pergi dari tempat itu. 제가 이번에 선생님. Di sisi lain, Wanda yang kini dipelihara oleh Jay tampak tidak bisa diam dan terus menggonggong di kamarnya. Sang ibu yang sedang membersihkan kamar mencoba menenangkan Wanda. Sang ibu mengatakan bahwa Jay tidak perlu lagi takut untuk dibuang atau ditinggalkan, karena ia dan suaminya akan mencintai Jay dengan sepenuh hati. 많이 먹고 시끄럽게 밥도 너무 많이 안 Mereka kemudian memutuskan untuk istirahat dan melanjutkan pencarian esok hari. Bumin berterima kasih kepada Jinwo karena telah membantunya mencari anjingnya. Kehadiran Jinwo membuat Bumin teringat pada anaknya yang sudah lama pergi. Karena itu, Jinwo mengajak Bumin mampir ke kosnya sekadar untuk makan ramen bersama. Di sana, Jinwo bercerita bahwa dulunya ia sangat suka mengukir dan memahat kayu menjadi patung yang indah. Bahkan, almarhum ibunya selalu memujinya sebagai roh anak ajaib. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan Jinwo kini hidup sendirian, bekerja apa saja demi bertahan hidup, sesuai pesan terakhir ibunya. Bumin yang terharu mendengar cerita Jinwo, lagi-lagi hanya bisa terdiam, entah karena rindu atau terharu. Kini, di mata Bumin, Jinwo seperti anak yang telah lama ia rindukan. 내일 또 돌아봐요. Singkat cerita, demi kesuksesan proyeknya, Doyok berusaha mendekati Jung dengan berbagai cara, mulai dari bekerja sukarela, membersihkan kandang, hingga menemani Jung bekerja hingga larut malam. Semakin hari, hati Jung sepertinya mulai luluh melihat kerja keras Doyok terhadap hewan-hewan di pet shopnya. Doyok bahkan sukarela menjaga anjing-anjing kesayangan Jung, sampai-sampai dibawanya ke kantor. Melihat usaha Doyok, Jung akhirnya mulai luluh dan mengatakan bahwa ia ingin mengadakan bazar adopsi hewan, tetapi tidak tahu caranya. Doyok pun menawarkan diri untuk mengorganisir acara tersebut. Mendengar itu, Jung sangat senang dan mengatakan bahwa jika acara itu berhasil, kemungkinan Bumin akan mau bekerja sama dengannya. 아니면 거지. Di malam yang sama, Bumin memergoki Jinwo yang sedang mabuk bersama teman-temannya. Seperti seorang ibu yang peduli pada anaknya, Bumin menasihati Jinwo agar tidak menyia-nyiakan masa mudanya dengan hal yang tidak berguna dan lebih baik pulang untuk melakukan hal-hal yang ia sukai. Jinwo, yang kesal dengan sikap Bumin, malah marah balik dan mengatakan bahwa Bumin bukan siapa-siapanya dan tidak berhak mengatur hidupnya. Bumin hanya terdiam, merasa tersayat hatinya, lalu pergi begitu saja. Hari-hari berlalu, dan suatu ketika, Doyok yang sedang rapat di kantor, tiba-tiba mendapatkan telepon dari Bumin. Tanpa membuang waktu, Doyok segera pergi ke kediaman Bumin. Di sana, Bumin langsung bertanya tentang proyek yang akan Doyok buat. Dengan antusias, Doyok menjelaskan konsep proyeknya, sebuah resort mewah, di mana manusia dan hewan bisa hidup berdampingan dengan bahagia. Bumin lalu bertanya, apa yang membedakan Doyok dengan Dr. Jung? Doyok terdiam dan kebingungan, hingga akhirnya keceplosan bahwa perbedaan mereka adalah Doyok wangi, sementara Jung bau anjing. 선생님. Kabar buruk datang dari keluarga Jiho. Anjing yang ditemukan Jiho ternyata sedang dicari oleh pemiliknya. Sang ibu, yang tidak ingin anaknya sedih, menolak keras untuk mengembalikan anjing itu. Namun, ayah Jiho menjelaskan bahwa bagaimanapun juga, anjing itu hanyalah tersesat dan mereka hanya menjadi rumah sementara, bukan selamanya. Jika si pemilik menemukannya dan memintanya kembali, itu akan menjadi pengalaman kehilangan yang mendalam bagi Jiho di masa depan. Kehilangan memang bukan hal yang mudah. Setiap nyawa yang ada di bumi pasti akan pergi suatu hari nanti, dan kesedihan karena kehilangan adalah hal yang wajar. Mungkin itulah yang menjadi beban pikiran Jung akhir-akhir ini. Setelah menyuntik mati anjing pasiennya yang menderita tumor,
Ia mengungkapkan perasaannya di hadapan Doyok. Entah apa yang terjadi di hidup Doyok, namun kedekatannya dengan Jung perlahan membuatnya lebih menyayangi setiap hewan yang ia temui sekarang. Terlebih lagi, ketika mendengar cerita Jung tadi, hati Doyok pun ikut tersayat. Doyok bercerita bahwa alasan dia benci dengan hewan adalah karena masa kecilnya. Dahulu, Doyok pernah memiliki seekor anjing lucu yang ia beli dari seorang mamang saat pulang sekolah. Mereka tumbuh bersama dari kecil hingga remaja. Sampai suatu hari, anjingnya itu hilang dan ditemukan mati karena racun. Hati Doyok hancur saat itu juga, membuatnya tidak pernah mau untuk jatuh cinta lagi untuk kedua kalinya. Namun, melihat kegigihan dan rasa cinta Jung terhadap hewan-hewan itu, ditambah perkataan Bu Min tentang perbedaan dirinya dan Jung, sekarang Doyok paham bahwa rasa cintalah yang membedakannya dengan Jung. 켰다고 경찰 불려서 그 지랄을 하지 않은 아유. Setelah pembicaraan malam itu, Doyok pun menepati janjinya untuk membantu Jung mengadakan adopsi. Mereka bahu-membahu untuk menyiapkan venue bazar tersebut. Di sisi lain, sang ayah yang baru saja pulang tiba-tiba mendengar obrolan dari sang istri dan Ji Hyo tentang si anjing yang ditemukannya itu memiliki keluarga dan harus kembali. Tanpa diduga, Ji Hyo yang masih kecil memiliki hati yang besar dan rela mengikhlaskan anjing kecil yang beberapa hari lalu telah menjadi sahabatnya. 괜찮아. 지은아, 유 생일 정했어요. 그랬어? Tidak lama setelah itu, Bu Min pun mendapat telepon dari ayah Ji Hyo. Dan setibanya di sana, Wanda langsung berlari keluar untuk bertemu majikannya. Tangis pun pecah di antara mereka. Bu Min yang merasa berterima kasih ingin memberikan imbalan yang pantas. Namun, kedua pasangan ini menolaknya dan bertanya apakah boleh mereka dan sang putri sering berkunjung ke rumah Bu Min untuk bertemu Wanda. Tentu saja, jawab Bu Min kepada keluarga baik hati itu, pintu rumahnya akan selalu terbuka untuk mereka. Hari yang dinantikan Doyok pun tiba dengan sedikit gugup. Ia pun menyampaikan gagasan proyeknya tersebut, proyek resor mewah yang ramah hewan. Ini adalah gagasan terbaik yang bisa Doyok sampaikan kepada Daeyong. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan Reed Resort selama ini? Resort berasal dari kata rest, yang berarti istirahat, bersantai, dan tenang. Tidak hanya manusia, hewan pun memiliki hak untuk istirahat, bersantai, dan mendapatkan ketenangan. Oleh karena itu, Doyok pun sangat yakin proyek ini akan berhasil luar biasa ke depannya. Mendengar kepercayaan diri Doyok, Daeyong pun langsung bertanya, apakah jadi ia akan memakai jasa Bu Min sebagai arsiteknya. Merasa usahanya gagal untuk meyakinkan Bu Min, Doyok pun jujur saja kepada Daeyong. Kejujuran dan keluguan Doyok ini berhasil mengambil hati presidir Daeyong, dan ia pun menyepakati pembangunan proyek yang Doyok gagaskan. Hati Doyok begitu bahagia, semua perjuangannya kini terbayar lunas. Ia tidak perlu lagi pergi dari rumah ke rumah untuk menawarkan properti dengan susah payah. Ia tidak perlu lagi hanya minum air putih dan promak demi mengganjal perutnya yang lapar. Kini, ia akan sukses sebagai sultan kaya raya berkat proyek ini. Sebuah jaket cantik memikat matanya, dan hanya satu orang yang terbesit di pikirannya. Orang yang mampu membuat Doyok kembali menjadi manusia yang penuh cinta. Malam harinya, Doyok segera mendatangi Jung di pet shop miliknya. Tidak ada kata lain selain rasa terima kasih yang besar yang mampu Doyok ucapkan kepada Jung. 역시 덕분입니다. 제가 뭘 한 게 있나요? 저요. 나 주는 거. Bazar adopsi hewan pun dimulai. Hanya terlihat wajah-wajah bahagia di sana. Tidak lupa, keluarga Ji Hyo pun hadir di tempat itu. Di sana, Bu Min menitipkan Wanda kepada Ji Hyo dan berpesan untuk merawatnya dengan sepenuh hati. Kebahagiaan terpancar dari wajah Ji Hyo, bahkan dari semua orang yang hadir di sana. Tak lama setelah itu, Jinwo datang memberikan pahatan berbentuk anjing kepada Bu Min sebagai permintaan maaf dan rasa terima kasih yang besar karena sudah menjadi orang yang selalu perhatian dan figur seorang ibu bagi Jinwo. Senyum bahagia terpancar dari wajah Bu Min, termasuk wajah seseorang yang selama ini membenci hewan peliharaan. Seseorang yang tidak mau lagi jatuh cinta kedua kalinya, terlihat sedang menggendong anjing kesayangan Dr. Jung di ujung taman. Perlahan, Jung menghampirinya.
Tidak ada kata yang terucap dari Doyok, melainkan kalimat terima kasih yang berulang kali ia sampaikan kepada Jung. Jika Doyok tidak bertemu dengan Jung, mungkin kini ia masih harus ke sana kemari menawarkan properti, atau bahkan menjadi pengangguran miskin yang tidak memiliki hati. Rasa cinta Jung kepada para hewan itu membuat Doyok sadar bahwa cinta adalah kunci dari semuanya. Kehidupan bukan sekadar tentang diri sendiri, tetapi tentang bagaimana kita berhubungan dan menyayangi semua yang hidup di sekitar kita. Saat kita menghargai setiap makhluk, kita memahami bahwa cinta adalah energi yang mengalir dan menyatukan dunia. Menyayangi semua makhluk hidup mencerminkan hati yang lapang dan jiwa yang penuh kasih. Kebahagiaan sejati datang ketika kita mampu melihat keindahan dalam setiap makhluk dan memberikannya tempat dalam hati kita. Cinta kepada sesama makhluk hidup mengajarkan kita arti kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, yang pada akhirnya menghubungkan kita dalam satu jalinan kehidupan yang harmonis. Sudah deh, segitu saja. Mimin mau lanjut mandiin kucing dulu. Sekian dulu dari saya mewakili bahas film. Mohon maaf jika kurang lebihnya kata yang saya ucapkan. Kami bahas film pamit undur diri, dan dadah. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again, I tell my friends I'm feeling like you're coming, 'cause I feel the sun